Baik, terima kasih Pak Afkar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang tataran linguistik yakni fonemik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rajulswa Hiningsi. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro. Perkenalkan, nama saya Amalia Rahmatin Yazili. Perkenalkan, nama saya Mulia Putri Hasanah. Baik, yang pertama yaitu identifikasi fonem. Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi itu merupakan fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah satuan bahasa. Biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Di dalam identifikasi fonem membahas tentang yang pertama ada allophon, yang kedua klasifikasi fonem, dan yang ketiga hasanah fonem. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Identifikasi fonem yang meliputi tersebut untuk yang pertama yang akan saya bahas yaitu allophon. Bunyi T dan TH untuk fonem T bahasa Inggris di atas tersebut allophon. Dan allophon di sebuah fonem mempunyai kemiripan fonetis. Artinya dalam mempunyai kesamaan dalam pengucapannya. Yang kedua yaitu klasifikasi fonem. Kriteria dan prosedur klasifikasi fonem sebenarnya sama dengan cara klasifikasi bunyi dan unsur suprasegmental. Kalau pada klasifikasi bunyi ada bunyi vokal dan konsonan, maka juga ada fonem vokal dan fonem konsonan. Kemudian yang C membahas tentang khazanah fonem. Dimaksud dengan khazanah fonem yaitu banyaknya fonem yang terdapat dalam suatu bahasa. Beberapa jumlah fonem yang dimiliki suatu bahasa tidak sama jumlahnya dengan yang dimiliki bahasa lain. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perubahan fonem: A. Asimilasi dan disimilasi. B. Netralisasi dan archifonem. C. Umlaut, upload, dan harmoni vokal. D. Kontraksi. E. Metatesis dan epentesis. A. Asimilasi dan disimilasi. Asimilasi adalah peristiwa perubahannya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Umpamanya kata Sabtu dalam bahasa Indonesia lazim diucapkan Sabtu, di mana terlihat bunyi B berubah menjadi P sebagai akibat pengaruh bunyi T. Yang B. Netralisasi dan archifonem. Oposisi antara bunyi D dan T adalah antara bersuara dan tak bersuara. Pada posisi akhir oposisi itu dinetralkan menjadi bunyi tak bersuara. Jadi, adanya bunyi T pada posisi akhir kata yang diejahat untuk itu adalah hasil netralisasi itu. Fonem D pada kata head yang bisa berwujud T atau D dalam peristilahan linguistik disebut archifonem. C. Umlaut, upload, dan harmoni vokal. Kata umlaut berasal dari bahasa Jerman. Dalam studi fonologi, kata ini mempunyai pengertian perubahan vokal sedemikian rupa sehingga vokal itu diubah menjadi vokal yang lebih tinggi sebagai akibat dari vokal yang berikutnya yang tinggi. D. Kontraksi. Dalam percakapan yang cepat,
atau dalam situasi yang informal, seringkali penutur menyingkat atau memperdekat ujarnya. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, ungkapan tidak tahu diucapkan menjadi tidak tahu. Metafisis dan epentesis. Proses metathesis bukan mengubah bentuk fonem menjadi fonem yang lain, melainkan mengubah urutan fonem yang terdapat dalam suatu kata. Dalam proses epentesis, sebuah fonem tertentu, biasanya yang homogen dengan lingkungannya, disisipkan ke dalam sebuah kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fonem dan grafem. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang fungsional atau dapat membedakan makna kata. Untuk menetapkan sebuah bunyi berstatus sebagai fonem atau bukan, harus dicari pasangan minimalnya, berupa dua buah kata yang mirip yang memiliki satu bunyi yang berbeda, sedangkan yang lainnya sama. Yang paling tidak akurat adalah transkripsi ortografi, yakni penulisan fonem-fonem suatu bahasa menurut sistem ejaan yang berlaku pada suatu bahasa. Sedangkan grafem adalah satuan unit terkecil sebagai pembaca dalam sebuah sistem aksara. Contohnya yaitu huruf, logogram, angka, tanda baca, serta simbol dari sistem penulisan lain. Baik, dari presentasi hari ini apakah ada yang kurang difahami bisa ditanyakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Rianti Marinda Taneo dari Universitas Timur. Saya akan bertanya tentang presentasi hari ini. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, berikan contoh dari materi yang terakhir tadi, fonem dan grafem. Contoh fonem dan grafem. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rianti. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman Unimor atau dari Unim. Silakan untuk memberikan pertanyaan. Dari saya, Pak. Oke, Baik, silakan Mbak. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Nuliana Tae dari Universitas Timur ingin bertanya kepada materi yang telah dipresentasikan. Pertanyaannya, jelaskan dan berikan contoh perbedaan dari bunyi vokal dan konsonan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurdiana. Berarti ini masih dalam lingkup fonem ya, karena berkaitan dengan konsonan dan vokal gitu ya, bagian kecil dalam sebuah bahasa. Silakan, mungkin ada lagi, kita batasi sampai 3. Ada satu lagi pertanyaan dari Mohon izin bertanya, Pak. ke Mbak Nada Kansa. Oke, silakan Mbak Nada. Perkenalkan, nama saya Nada Fanja Anggrestia. Saya mau bertanya, mengapa ada kemungkinan jumlah fonem suatu bahasa berbeda banyaknya menurut pakar yang berlainan? Tolong dijelaskan. Terima kasih.
Bisa diulang perlahan Mbak Nada? Mengapa ada kemungkinan jumlah fonem suatu bahasa berbeda banyaknya menurut pakar yang berlainan? Oke, baik, terima kasih Mbak Nada Santa sudah terekam pertanyaannya. Ini silakan saya persilakan untuk kelompoknya Mbak Fatimah ya. Halo Mbak Fatimah. Iya, Pak. Bisa ya? Oke, kita tunggu ya jawaban dari kelompok Mbak Fatimah. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi antara fonem sama grafem. Untuk yang pertama yaitu fonem. Fonem merupakan satuan bunyi bahasa terkecil yang fungsional atau dapat membedakan makna kata. Kayak seperti contoh kata-kata laba dan kata-kata raba. Nah itu kan bunyinya kan agak sama. Tapi yang membedakan antara fonem L sama fonem R. Kemudian kalau grafem yaitu suatu unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara. Contohnya yaitu kayak seperti huruf, logogram, angka, baca, serta simbol dari sistem penulisan lain. Mungkin bisa diperjelas Mbak Fatimah mengambil. Bagaimana Mbak atas penjelasan saya? Apakah sudah dipahami? Mungkin untuk yang grafem Mbak Fatimah bisa diperjelas dulu contoh dari ya mungkin beri contoh salah satu lah berkaitan dengan grafem antara huruf, logo sampai simbol ya atau sistem penulisan itu. Kalau huruf kan ya memang beda, mulai kayak angka kayak huruf A sampai Z itu kan memang beda, Pak. Kemudian tanda baca juga kan ada buahnya, ada tanda baca titik, ada tanda baca koma, kan gitu. Nah, itu contohnya yang grafem. Kalau fonem itu kan merupakan satuan bunyi bahasa terkecil yang fungsional atau dapat membedakan makna kata. Jadi dia itu pelafatannya hampir sama, tapi dia itu mempunyai perbedaan dalam katanya. Misal laba sama raba kan hampir sama, tapi dia memiliki fonem yang berbeda antara L sama R-nya. Oke, jadi bisa disebutkan dengan grafem dan fonem itu merupakan satu kesatuan, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Gitu kan Mbak Fatimah? Iya, Pak. Jadi bisa dikatakan kalau grafem itu penulisannya gitu ya, tapi kalau fonem itu lebih ke arah fungsionalnya yang membedakan. Iya. Gitu ya. Iya, Pak. Bagaimana Mbak Rianti? Mungkin ada tanggapan? Ya, terima kasih untuk Mbak yang sudah menjawab. Saya ingin bertanya lagi tentang ya yang tadi penjelasan dari Mbak tentang grafem. Itu kan ada huruf angka itu perbedaan. Nah, saya ingin bertanya lagi. Coba Mbak jelaskan dengan kalimat grafem. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rianti. Jadi Mbak Fatimah, ini Mbak Rianti minta contoh ya, kalau penerapan dalam kalimat ya, analisis secara grafisnya itu bagaimana gitu Mbak Fatimah. Mohon maaf ya, kalau punya buku linguistik
bisa dibuka halaman 138. Soalnya di situ sudah ada susunan kata, kemudian sama itunya, sama kayak itunya lepak, kayak bagan-bagannya. Jadi itu cepat paham. Buku linguistik halaman 138, di situ sudah ada contoh fonem sama grafemnya. Ya, terima kasih Mbak. Tapi kami di sini tidak ada buku linguistik. Terima kasih Mbak. Ya, itu kan saja Mbak Fatimah, apa namanya itu, mungkin ada satu slide gitu disisipkan contoh grafem gitu Mbak. Soalnya kalau grafem ini kan penulis ya Pak, jadi agak sulit kalau dijelaskan dengan kata-kata kalau nggak lihat langsung ke penulisannya. Soalnya hubungannya sama sistem aksara. Ya baik, nanti saya coba jelaskan ya tentang grafem. Mungkin bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Untuk Mbak Rianti sabar dulu ya. Kita pending sebentar berkaitan dengan analisis grafem gitu ya Mbak Rianti. Silakan Ya, Mbak baik, Fatimah. Pak. Iya, silakan Mbak Fatimah beserta kelompoknya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya itu ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Mbak Noldianatai. Pertanyaannya yaitu, jelaskan dan berikan contoh perbedaan antara bunyi vokal dan bunyi konsonan. Sebelumnya, pengertian dari bunyi vokal itu adalah bunyi yang tidak disertai hambatan pada alat bicara. Hambatan hanya terdapat pada pita suara, tidak terdapat artikulasi. Jadi semua vokal dihasilkan dengan bertekannya pita suara. Dengan demikian, semua vokal adalah bunyi suara. Sedangkan bunyi konsonan adalah bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara. Terdapat artikulasi. Konsonan bersuara adalah konsonan yang dihasilkan dengan bergetarnya pita suara. Kemudian perbedaan dari bunyi vokal dan bunyi konsonan adalah yang pertama, bunyi vokal merupakan bunyi yang tidak disertai hambatan. Jadi hambatan tersebut itu tidak terdapat pada pita suara. Kemudian sedangkan yang bunyi konsonan ini yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara. Perbedaan yang kedua, untuk yang bunyi vokal itu tidak terdapat artikulasi, sedangkan bunyi konsonan terdapat artikulasi. Perbedaan yang ketiga, untuk bunyi vokal, semua vokal dihasilkan dengan bergetarnya pita suara. Dengan demikian, semua vokal adalah bunyi suara, sedangkan yang bunyi konsonan yang dihasilkan dengan bergetarnya pita suara. Jadi konsonan tidak bersuara adalah konsonan yang dihasilkan tanpa bergetarnya pita suara. Untuk contoh dari bunyi vokal yaitu seperti huruf A, I, U, E, dan O. Kemudian yang huruf konsonan itu huruf kayak B, C, D, G, H, F, dan seterusnya. Begitu, apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian akan jawab pertanyaan ketiga dari Mbak Nada Fanja Anggrestia. Untuk pertanyaannya yaitu, mengapa ada kemungkinan dalam suatu bahasa berbeda menurut pakar yang berlainan? Jelaskan. Nah,
dari situ dapat diambil kesimpulan karena banyaknya jumlah fonem yang dimiliki suatu bahasa itu tidak sama dengan jumlah yang dimiliki oleh bahasa lain. Dan yang kedua, karena ada kemungkinan juga tafsiran untuk yang kedua yaitu ada kemungkinan perbedaan tafsiran, maka jumlah fonem dalam suatu bahasa menjadi tidak sama banyaknya menurut pakar satu dengan pakar yang lain. Bagaimana, apakah bisa diterima atau pasti belum paham? Monggo ditanggapi. Mohon maaf akan mengulangi pembahasan dan pertanyaan dari Mbak Nad. Soalnya dia lagi ada gangguan sinyal. Gak apa-apa, saya akan. Jadi untuk pertanyaannya kan mengapa ada kemungkinan jumlah fonem suatu bahasa berbeda banyaknya menurut pakar yang berlainan. Jelaskan. Untuk alasan yang pertama, yaitu karena banyaknya jumlah fonem yang dimiliki suatu bahasa tidak sama jumlahnya dengan yang dimiliki oleh bahasa lain. Kemudian yang kedua, yaitu karena ada kemungkinan perbedaan tafsiran, maka jumlah fonem dalam suatu bahasa menjadi tidak sama banyaknya menurut ahli pakar satu dengan pakar yang kayak gitu, Mbak. Gimana, apakah masih kurang jelas? Iya, Mbak. Sudah. Kalau bisa diberikan contohnya ya, Mbak. Supaya lebih paham lagi. Ya. Kayak seperti ini, Mbak. Bahasa Arab hanya mempunyai 2 fonem vokal, sedangkan bahasa Arab mempunyai, mohon maaf Pak, ini saya ulang lagi ya. Bahasa Arab memiliki fonem, yaitu misal fonem vokal bahasa Arab di atas disebutkan ada 3 buah. Tetapi ada yang menghitung fonem vokal dalam bahasa Arab itu ada 6 buah, yakni 3 fonem vokal bisa ditambah lagi dengan 3 fonem vokal panjang. Jadi unsur pemanjangan tidak dihitung satu, melainkan sebanyak di mana pemanjangan itu berada atau berdistribusi dengan fonem segmental. Jadi kayak antara pakar satu dengan pakar lain itu beda, tapi perbedaan tersebut pakar lain itu bisa menjelaskan, Mbak, batasan tertentu. Kalau lebih jelas bisa dilihat di materi fonemik ini pada pembahasan Kazana Fonem. Di situ membahas tentang banyaknya fonem yang terdapat dalam suatu bahasa dan perbedaannya. Iya, Mbak. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Apakah boleh saya menambahkan pertanyaan? Boleh, silahkan. Ya, boleh Mbak, monggo.
Perkenalkan, nama saya Yasmin Nur Aini. Saya akan bertanya, sebutkan dan jelaskan maaf Mbak, saya ulangi. Sebutkan dan jelaskan klasifikasi fonem serta berikan contoh yang sekiranya mudah saya mengerti. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yasmin. Untuk klasifikasi fonem itu, kriteria dan prosedur dalam klasifikasi fonem sebenarnya sama dengan cara klasifikasi bunyi. Dan juga sama dengan cara klasifikasi dalam unsur suprasegmental. Namun, pada klasifikasi bunyi itu kan disebutkan ada vokal dan konsonan. Namun di fonem ini ya, disebut fonem vokal dan juga fonem konsonan. Bedanya, kalau bunyi-bunyi vokal dan konsonan itu banyak sekali, maka fonem vokal dan fonem konsonan ini agak terbatas. Sebab hanya bunyi-bunyi yang dapat membedakan makna saja yang dapat menjadi fonem. Misalnya, bunyi T dan TH dalam bahasa Mandarin merupakan dua buah fonem yang berbeda, yaitu fonem T dan fonem TH. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kedua bunyi itu hanya merupakan alofon dari fonem yang sama, yaitu fonem T. Kemudian, kan tadi saya sebutkan ya, klasifikasi fonem itu sama dengan klasifikasi bunyi dan juga unsur suprasegmental. Saya sebutkan kembali, yaitu untuk yang klasifikasi bunyi, ada klasifikasi vokal, diftong atau vokal rangkap, dan juga klasifikasi konsonan. Kemudian untuk yang unsur suprasegmental ada tekanan atau stres, ada nada atau pitch, jeda atau persendian, dan itu saja. Apakah kurang diperjelas lagi? Sudah Mbak, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Apa yang lain? Mungkin ada pertanyaan? Oke ya, jika nggak ada pertanyaan, saya coba ingin menjelaskan berkaitan dengan grafik. Bisa apa namanya ini, Mbak Ragil minta bantuan untuk keluar dulu untuk kegiatan presentasinya, bisa? Baik, Pak.
Jadi ya, saya coba untuk menjelaskan berkaitan dengan grafen ya. Grafen untuk Mbak Rianti ya, Mbak Rianti Marinda. Ya, di sini saya coba ambil contoh di Wikipedia ya. Wikipedia berkaitan dengan apa itu grafen. Di situ dijelaskan ada bahwa grafen itu satuan unit terkecil ya sebagai pembeda dalam sistem aksara. Jadi kalau kita bicara sistem ya otomatis ada aturan di sana. Ya. Di situ sudah disebutkan tadi ya, apa itu grafen? Ya ada huruf, logogram, angka tanda baca, simbol dan sistem penulisan. Ya, satu grafen dapat dipetakan tepat pada satu fonem. Jadi maksudnya antara fonem dan grafen ini satu kesatuan. Ya, cuma yang membedakan itu lebih ke arah sistem penulisannya. Ya, maksud dari sistem penulisan itu yang seperti apa? Nah, di situ ada grafen ya, misal ada grafen N dan G. Ya, di sini bisa terlihat ya, grafen N dan G untuk fonem itu bunyi ya, untuk bunyi eng, ya bunyi sengau. Semisal kata hubung yang ada YANG, tapi ketika ditulis secara fonemis maka akan menjadi huruf NG akan seperti ada N, huruf N, tapi di belakangnya itu ada belalainya. Ya, ini namanya penulisan fonetis atau fonetik. Ya, ini adalah grafen. Ini simbol untuk bunyi eng. Ya, huruf N ada belalai di belakangnya. Itu bunyi eng. Kemudian ada juga grafen, satu grafen ya, yang memiliki alofon atau bunyi yang berbeda, huruf E, ya. Ada E tinggi dan ada E. Ya. Contoh paling mudah pada kata UNESA sama UNESA. Ya, banyak orang menyatakan kamu kuliah di Surabaya di kampus mana? UNESA. Tapi ada sebagian juga yang mengatakan Anda mengajar di kampus mana? UNESA. Nah, inilah yang disebut dengan grafem. Ya, penulisan E tinggi ya dan penulisan E rendah. Penulisan E rendah akan menjadi E yang pada umumnya itu ya. Ya, berarti E yang pada umumnya itu bentuknya itu tinggi, tapi kalau ketika E itu dibalik ya menjadi E rendah. Ini yang dimaksud dengan grafem. Bagaimana Mbak Rianti Marinda? Ada pertanyaan mungkin berkaitan dengan grafem? Ya, baik Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Yang saya minta tadi, contoh kalimat yang menghubungkan angka, tanda baca, serta simbol dan sistem penulisannya. Supaya materi hari ini bisa kami mengerti. Oh, terima jadi kasih. yang dimaksud Mbak Rianti ini lebih ke arah contoh huruf itu bagaimana sih? Contoh logogram itu seperti apa? Contoh angka itu bagaimana? Contoh tanda baca itu bagaimana? Dan simbol itu bagaimana? Sistem penulisan bagaimana? Seperti itu kan Mbak Rianti? Iya, seperti itu Pak. Jadi masing-masing contoh gitu ya? Ya, maksudnya sebenarnya enggak kalimat yang di dalamnya ada huruf, angka, tanda baca, serta simbol. Kan grafem itu contohnya huruf, angka, tanda baca, serta simbol. Nah, yang saya minta itu contoh kalimat yang menghubungkan. Menghubungkan keseluruhannya gitu ya Mbak ya? Iya, iya. Kalau bicara yang menghubungkan, apa istilahnya itu bisa dikatakan
seperti dalam satu kalimat itu ada angka, ada huruf, ada tanda baca gitu kan ya. Apakah sekarang pukul 3 sore, benarkah itu tanda tanya gitu kan ya. Sekarang pukul 3 sore, koma, benarkah itu tanda tanya. Nah, dari itu tadi sebenarnya kita pun juga istilahnya itu sebenarnya kita bisa juga menjawab istilahnya itu memberikan contoh itu bisa dalam satu kalimat langsung ya. Namun tidak semua kalimat atau contoh yang dalam sebuah grafem ya itu bisa istilahnya itu mampu untuk dirinci seperti yang ada di sini. Contoh itu ya, kita mulai dari virusnya. Ada kalimat itu tadi. Sekarang pukul 3 sore, koma, benarkah itu tanda tanya? Ya. Berarti kalau kita bicara secara fonemis ya, analisis fonemis, berarti sekarang kalau penulisan sistem penulisannya ya, berarti kalimatnya itu ya Mbak ya. Itu sistem penulisannya. Sedangkan kalau kita bicara simbol, maka itu akan bicara berkaitan dengan fonetisnya atau fonemiknya. Yang tadi bisa disimbolkan dengan NG ya, hanya diwakili dengan simbol N dengan belalai di bawah. Ya. Kemudian berkaitan dengan angka, itu pasti angka 3 itu. Namun angka 3 ini pun juga bisa disebut sebagai simbol juga, karena bentuknya yang seperti itu. Ya, apakah sampai sini bisa dipahami gitu? Kalau berkaitan dengan logogram ini pasti berkaitan dengan gambar ini Mbak atau simbol. Ya bagaimana, baik, terima Mbak? kasih Pak, saya mengerti. Yang paham ya? Ya, saya paham. Artinya Pak. dalam satu kalimat ada tanda bacanya koma itu. Oke. Gitu ya, saya kira tadi persatu gitu. Ternyata minta langsung satu kalimat gitu ya, untuk mewakili keseluruhan. Oke, untuk yang lain mungkin masih ada pertanyaan, silakan. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya. Oke, yang presentasi pertanyaan. Ya silakan Mbak Fatima. Ya, saatnya ada yang nggak Pak. Ini kan ada di sini kan ada dan kayak gini, dari sebuah fonem dari sebuah bahasa ada yang mempunyai beban fungsional yang tinggi, tetapi ada pula yang mempunyai beban yang rendah. Memiliki beban fungsional yang tinggi itu maksudnya kayak gimana Pak? Cara pengucapannya kah, cara apanya kah, yang tinggi rendahnya, fungsional tinggi rendahnya itu dari apanya Pak? Ada di halaman berapa itu Mbak? Linguistik halaman 126. 25? 20 berapa? 126 Pak. Paragraf paling bawah, paragraf. Jadi yang dimaksud dengan beban fungsional tinggi itu lebih ke arah variasi atau pengembangan kata Mbak. Jadi di sini kan sudah jelas ya, fungsional fonem L dan R gitu kan ya. Di sini Pak Agus Cair mengatakan itu bebannya cukup tinggi ya, karena ada banyak relasi atau perkembangan pemaknaannya seperti lawan, rawan, bala, bara, para, pala, sangkal, sangkar, bantar, bantal ya. Sedangkan oposisikan dan tanda tanya itu berarti ya, jadi semacam segmental gitu ya, jadi ada penekanan di sana.
Ya, jadi ada sapat dan saat. Ya, jadi hanya ada dua kan antara ta dengan tanda tanya atau. Jadi tanda tanya ini simbol dari penulisan fonetis ya, fonetis yang lebih ke arah ada penekanan di tenggorokan sini ya, saat ya kayak gitu. Jadi ada saat, jadi ada penekanan gitu. Ya, jadi ta dan itu lebih ke arah bebannya rendah. Kenapa rendah? Karena hanya punya satu variasi saja. Kalau apa namanya itu L dan R ya itu cukup banyak karena ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada lima variasi gitu. Itu yang dimaksud dengan antara fungsi beban fungsional yang tinggi dan beban fungsional yang rendah. Jadi yang disebut dengan fungsional itu mampu membedakan Mbak, dengan jumlah yang lebih banyak dan jumlah yang sedikit dari segi bunyiannya ya, bunyi antara L dan R atau K dan E atau tanda tanya itu. Paham Mbak Fatimah? Berarti itu rendah sama tingginya itu dilihat dari jumlah katanya itu yang banyak atau yang dikit gitu Kak, Pak? Iya, lebih ke arah sana. Jadi penggunaan fungsional fonemisnya antara L dan R itu lebih tinggi daripada K dan E itu tadi. Kalau bicara contoh lain nanti bisa cek di kamus KBBI ya. Saya kira banyaklah padanan kata yang berkaitan dengan fonemis yang mewakili antara konsonan ataupun vokal. Bagaimana Mbak Fatimah? Baik, Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya, Pak. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan? Sudah paham semua ya? Atau masih ada yang harus kita diskusikan? Baik, dari saya Pak, saya atas nama Maria Mbak, Novianti Mbak dari Novianti Universitas. Rika. Oke, silakan Mbak Novianti. Mengapa setiap fonem memiliki alofon? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak. Uh, ini berarti ditujukan ke kelompok ya, Mbak Fatimah ini berarti ya. Bagaimana Mbak Fatimah dan kelompoknya? Mengapa fonem memiliki alofon? Dari ini apa? Dari Maria Novianti Rika, Oh ya, dari masuk ya. Universitas Timur Pak. Mengapa setiap fonem memiliki alofon? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Fatimah dulu ya untuk dijawab itu. Saya baru melengkapi.
Baik, saya akan mencoba untuk menjawab ya, Pak. Ya, silakan. Dari pembicaraan tentang fonem, bisa dikatakan bahwa fonem merupakan konsep abstrak karena kehadirannya dalam ujaran dia diwakili oleh alofon yang sifatnya konkret, dapat diamati atau didengar secara empiris. Jadi misalnya fonem I pada kata ini diwakili oleh alofon I karena lafal kata itu adalah tani. Sedangkan pada kata tarik diwakili oleh alofon I besar karena lafalnya adalah kayak gitu, Pak. Perjalanan kok banyak keempat loh. Oke, bagaimana Mbak Novia Anggerika? Mungkin ada sanggahan atau masih kurang jelas? Apakah bisa memperjelas lagi, Pak? Soalnya belum paham sedikit. Masih belum paham ya? Oke. Bentar ya. Nah, itu masa Oke, baik. Kita berbicara berkaitan dengan fonem ya. Mengapa setiap fonem memiliki alofon ya? Kalau berkaitan dengan sebab akibat, ya ini pasti berkaitan dengan faktor budaya juga bisa, berkaitan dengan dalam kebudayaan apa ya, faktor sosial juga bisa, dan yang terakhir mungkin alamiah ya atau kebiasaan. Biasanya seperti itu. Contoh paling mudah untuk fonem O ya. Contoh fonem O. Fonem O itu nanti akan memiliki alofon dua ya. Ada alofon rendah dan alofon tinggi. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau kita ini kata toko dengan tokoh, ya, saya yakin penyebutan antara tokoh yang merujuk pada seseorang ya, atau seseorang yang membela bangsa, itu biasanya bisa disebut sebagai pahlawan atau seorang tokoh, ya kan?
Bisa juga mereka yang membangun sebuah memiliki jasa ya untuk memajukan negara, biasanya itu pun juga disebut sebagai tokoh. Atau orang yang memiliki pengaruh di desanya, itu pun bisa disebut sebagai tokoh. Ya, tapi beda dengan toko. Ya, toko itu merujuk ke arah tempat penjualan ya. Tapi terkadang seseorang pun bisa menyebut antara tokoh dengan toko. Ya, jadi kedua ini memiliki kemiripan gitu, tapi penyebutannya pasti berbeda. Atau contoh alofon ya, fonem i ya, yang memiliki alofon yang berbeda juga, padahal kata yang dimiliki adalah sama. Contoh kata tikus, ya kan? Ada yang menyebut sebagai tikus, ada yang menyebut sebagai tikus. Ya, itu adalah disebut juga sebagai fonem i yang memiliki atau yang beralofon antara i tinggi dan i rendah. Nah, di sini ada, saya ambil dari narabahasa ya, berkaitan dengan variasi bunyi vokal. Ya, di sini saya ambil hanya bunyi vokal saja, yang membahas setiap fonem vokal dalam bahasa Indonesia memiliki alofon atau variasi bunyi. Ya, tapi variasi bunyi ini tidak bisa jadi merubah sebuah makna, tapi juga ada juga yang tidak merubah, yang tadi antara toko dengan tokoh. Ya, tokoh. Nah, ini kan juga sama. Tapi secara pelafalan hampir mirip, tapi maknanya beda. Nah, ini pun juga perlu diperhatikan. Tapi juga ada penyebutannya sama, maknanya juga sama, itu tadi tikus dan tikus. Ya, saya kira untuk penyebutan di daerahnya Mbak Novianti mungkin banyak ya. Ada nggak Mbak Novianti, Rika, di rumahnya Mbak Novianti atau di lingkungannya Mbak Novianti yang memiliki penyebutannya dengan memiliki alofon yang mirip tapi maknanya sama? Ada nggak Mbak Novianti? Ada, Pak. Seperti apa, Mbak? Adakah seperti apa ya kira-kira kalau di daerahnya Mbak Novianti? Kalau orang yang kalau orang yang sekolah itu sebutannya jelas. Kalau orang yang tidak sekolah, contohnya seperti cicak, itu mereka bilang cicak, ada yang bilang. Berarti kalau sebutan untuk yang sekolah cicak, tapi untuk yang nggak sekolah apa, Mbak? Kalau orang yang tidak sekolah itu sebutannya tidak jelas, katanya tidak jelas begitu, Pak. Oh, jadi penyebutannya atau artikulasinya tidak begitu dipahami gitu ya, Mbak ya? Iya, Pak. Lebih ke arah sana ya. Ya, tapi kalau dalam kasus alofon ini, Mbak, lebih mengarah pada jenis yang hampir mirip itu, Mbak Novianti. Jadi katakanlah cicak ya, kalau di situ bisa menggunakan i besar dan i tinggi dan i rendah. Kalau di Jawa biasanya ada yang menyebut cicak, ada yang juga menyebut cicak. Ya, jadi cicak dan cicak ini sebenarnya kita bicara yang konsonan depannya ya, alofon i tinggi dan i rendah pada fonem huruf i. Ya, jadi cicak dan cicak itu sama merujuk pada hewan ya, hewan yang berjalan di dinding gitu ya, memiliki ekor yang bisa diputuskan jika terjadi masalah atau terjadi ancaman bagi dirinya. Nah, itu yang dimaksud dengan alofon, Mbak Novianti.
Ya, jadi dari fonem vokal I beralofon antara I tinggi dan I rendah. Lebih mengarah ke sana. Kalau membahas berkaitan dengan yang penyebutnya itu sekolah dan tidak sekolah, atau terpelajar ataupun tidak terpelajar, itu nanti lebih mengarah pada sosiolinguistiknya. Jadi aspek sosialnya. Aspek sosial yang mengubah penyebutan dalam sebuah bahasa. Saya kira seperti itu Mbak Novianti. Ya, sampai sini mungkin bisa dipahami Mbak Novianti? Bisa, Pak. Makasih atas penjelasannya, Pak. Ya, oke, kembali kasih. Ya, kalau kita bicara fonem dan alofon, ini memang sudah apa istilahnya itu, mereka saling melekat ya, khususnya untuk yang vokal gitu. Untuk yang konsonan saya kira saya masih belum menemukan ya, mungkin antara huruf apa ya, saya belum pernah menemukan sih mungkin, tapi untuk penyebutan yang lebih melekat mungkin KH yang disebut dengan K gitu, khusus ya, kata-kata khusus antara KH dan mungkin yang lain. Saya kira memang yang lebih kental atau mudah untuk ditemukan adalah yang lebih variasi bunyi vokal itu lebih mudah untuk ditemukan. Ya, saya kira itu. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi mungkin yang lain? Untuk Mbak Fatimah berserta dengan kelompoknya ada pertanyaan? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa diakhiri Mbak Fatimah. Nanti saya minta teman-teman dari Unimor, nanti saya kirim link lagi, kita ketemu lagi ya. Saya ingin menjelaskan berkaitan dengan e-learning. Bisa ya, Mbak Nur Diana? Halo Mbak Nur Diana? Iya Pak. Bisa ya, nanti saya jelaskan bagaimana cara akses e-learning. Kemarin kan masih hanya melihat saja ya, tapi ini nanti kita akan masuk pada tahap yang lebih ada kesulitan sedikit, yakni berkaitan dengan upload laporan gitu Mbak Diana. Ya, jadi nanti saya kirim lagi alamat Google Meet. Saya harap untuk teman-teman dari Unimor kita gabung sebentar, nanti saya coba presentasi beberapa materi, nanti saya kasih tugas untuk kegiatan yang ada di e-learning gitu ya. Oke, silakan Mbak, gimana tadi Mbak Fatimah Zahra atau Mbak Rajil bisa ditutup kegiatannya hari ini? Iya, Pak. Baik, berdasarkan pembahasan dari awal hingga akhir, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa fonemik merupakan suatu bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa dengan tetap memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak dalam sebuah kata. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fatimah. Saya minta bantuannya tapi yang recordingnya ya.